إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله حتى ترضى لك الحمد إذا رضي ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم يا حنان يا منان يا من إذا سئل الأعطاء وإذا استوين عنه اللهم جب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا الطبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق بما نقول إن كلا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق بما نقول قولوا رجعنا بكل خير وجد مع الفرح والأصول قولوا رجعنا بكل خير وجد مع الفرح والأصول
wa baqiyatul asatidah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur mereka dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mudirul ma'had manbaul khairat Ustadz Yai Wahidin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada beliau, memberikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, Allah panjangkan umur beliau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya muliakan para siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, berarti dia orang yang paling bahagia pada malam hari itu. Gitu, mudah-mudahan kita sekarang bahagia bersama santri, insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nggak panjang lebar. Ya. Antum ini orang beruntung, kami pun dulu seperti kalian. Ya duduk, cuman ingat pesan guru-guru kita itu, kita ini di pondok jangan fokus hanya belajar saja, ya, tapi dibarengi dengan khidmah. Khidmah ini yang menjadikan seseorang itu besar. Makanya kalau kantum baca kitab-kitab salaf, semuanya mereka itu besar karena khidmah. Bukan semata-mata karena ilmu yang banyak, bukan, tapi khidmah. Makanya Abuya mengatakan ilmu tetap itu dengan mudzakarah. Subutul ilmu, subutul ilmah bi mudzakarah. Ya tetapnya ilmu kalian itu ya dengan kalian mutolaah. Tapi tetapnya ilmu itu tidak cukup di diri kalian. Kalian itu butuh manfaat. Manfaat itu apa sih? Manfaat itu kalau kalian mendapatkan ilmu itu, kalian bisa lakukan, itu namanya manfaat. Kemudian kalian sebarkan, itu namanya manfaat. Kalau ilmu tanpa manfaat, kalian juga punya ilmu ya sama kayak iblis, nggak bisa ngelaksain, nggak bisa melakukan ilmu yang dia tahu. Makanya nggak cukup kalian belajar aja, nggak cukup. Tapi dengan apa? Dengan manfaat itu. Di mana manfaatnya? Abuya Sayyid Muhammad Maliki mengatakan manfaat itu dengan biridho isyakh. Ya. Dengan biridho isyakh. Ya. Dengan ridhonya seorang guru. Tanpa ridhonya orang guru, ilmu kalian akan mati di luar sana. Nggak ada orang satupun mau ngambil manfaat dari kalian. Jadi nggak cukup ilmu doang tanpa manfaat, percuma. Seperti iblis tuh. Iblis itu punya ilmu banyak, tapi dia nggak lakukan ilmu itu, namanya dia nggak manfaat. Nah, manfaat juga nggak cukup tanpa keberkahan. Nah, berkah itu apa? Nah, berkah itu adalah sesuatu yang bertambah tanpa dia sadari. Nah, manfaat keberkahan itu dengan apa? Dengan apa? Bil khidmah. Nah, kalau kalian khidmah juga, cari ridho guru juga, kemudian mudzakarah juga, sempurna kalian keluar nggak usah bingung, nanti itu sir datang semua nanti. Yang kalian nggak pernah belajar datang semua. Kalau tiga-tiganya kalian dapetin. Tapi kalau kalian tiga-tiganya ini nggak dapetin, bisa. Makanya orang yang paling besar nanti di rumah siapa? Orang yang suka beresin kamar mandi, ikat kamar mandi malam-malam, tujuannya buat siapa? Buat biar santri mandinya pada bersih. Ya bukan orang yang tiap hari di masjid belajar aja. Malah yang paling sukses itu yang suka bersihin sendal guru, bersihin rumah guru, nyucikan mobilnya guru. Itu yang paling sukses nanti. Karena apa? Karena dia nanti dapat keberkahan. Keberkahan itu adalah sesuatu yang bertambah tanpa kalian sadari. Itu keluar, tahu-taunya punya ilmu ini, punya ilmu itu. Bingung, sampai dia bingung, kok saya nggak pernah belajar tapi kok punya. Nah, itu kenapa? Itu dengan khidmah. Ya kan Abuya mengatakan al ilmu yudrok wal khidmah la tudrok. Ilmu itu bisa kalian cari, tapi khidmah itu nggak bisa kalian cari. Hanya orang-orang yang mau merendahkan dirinya saja yang mau khidmah. Ya, karena kalau orang bertambah ilmu itu pasti dia itu otomatis akan bertambah kesombongan tanpa keberkahan. Karena sombong itu bisa lahir, mustahil ada sombong lahir tanpa ada sesuatu kelebihan, bohong. Ada orang sombong, ini sombong apa? Gak punya apa-apa? Kan nggak mungkin sombong. Ini sombong apa? Punya mobil bagus, oh pantesan dia sombong. Ini sombong apa? Punya ilmu, oh pantes dia punya ilmu, jadi ada yang disombongin. Kalau nggak ada yang disombongin, mau ngapain sombong, kan begitu? Pasti ada sebabnya sombong. Makanya iblis itu, bagaimana caranya orang ini menjadi sombong? Dicarilah dia keahlian dia. Di mana keahlian dia? Disitulah iblis membisiki, udahlah nggak usah khidmah, ente udah besar di sini. Ente orang paling pintar di sini, ngapain khidmah? Udah nggak pantas ente. Tadi lihat orang lain ente disangkain orang bodoh. Itu makanya khidmah itu nggak bisa sembarangan. Kalau kita cerita khidmah, ini Habib Abdullah dulu di pondok khidmah,
juga Kiai Wahidin, semuanya khidmah. Saya nggak cerita beliau, saya cerita diri saya saja. Ya, saya bisa berangkat ke Mekah ini bukan sesuatu yang yang gitu saja berjalan, tidak. Tapi saya bisa berangkat, padahal keadaan saya itu seperti kalian, anak yatim. Yang dipikir ketika saya khidmah itu teman-teman saya semuanya orang tuanya lengkap. Sampai saya menganggap ya saya udah nggak mungkin berangkat, siapa yang mau ngongkosin saya? Yang ini berangkat ke Hadramut, yang itu berangkat udah punya bapak semuanya, ada yang ngongkosin. Lah saya siapa yang ngongkosin? Kalau memang dia nggak diongkosin, jadi bapaknya orang gede. Kenal ini, kenal itu. Lah saya siapa? Saya pikir begitu. Cuman udah, pokoknya tujuan saya khidmah sama Abu Yazid. Ya sampai saya itu dulu khidmah sampai sakit liver, tahu liver? Kuning, sakit kuning dulu. Saking jarangnya makan dulu, Ustaz, kalau mau nyalain air nyari dulu Musaidin. Kalau sekarang mah tinggal telepon, ada handphone. Dulu kalau mau nyalain air nyari dulu Musaidinnya ada di mana, lari sono lari sini, baru duduk di telepon lagi, subuh bangun lagi sholat tahajud. Itu kerjaan saya. Tiap hari saya pandangin foto Abu ya, kakak saya udah duluan, aduh saya mungkin gak ini berangkat. Subhanallah, dengan izin Allah ya, berangkat gratis tis gitu. Itu berkat apa? Bukan semata-mata karena saya belajar, tapi karena apa? Karena khidmah. Ya, mungkin awalnya diejek, ya, awalnya kita dekil, nggak apa-apa dikata dekil lah. Nanti kita paling bersihnya orang. Lihat sih saya bersih nih, lihat tuh, jenggot rapi. Dulu mah dekil saya. Dan sekarang apa? Bersih. Karena apa? Karena berkat khidmah. Nggak apa-apa. Memang yang namanya sesuatu itu pasti diejek dulu. Ente naik motor, nggak bisa, nggak ada ceritanya orang bisa langsung naik motor. Jatuh dulu, diketawain, biarin aja. Nanti kalau udah hebat, kita ledek yang ngetawain. Nih jagoan gua nih, kan begitu. Baca kitab juga begitu, diketawain, biarin, mundur, kapan suksesnya? Baca kitab, biarin diketawain, nggak apa-apa. Hari ini kalian ketawain saya, nanti ketika saya sukses, kalian akan memuji saya. Gitu. Kita harus punya prinsip, nggak mau tahu. Kita nih thalibul ilm, sudahlah. Jadikan diri kita ini orang yang paling hina, kalau kata Habib Segaf. Apalagi kita thalibul ilm, udah dah kita paling hinanya orang udah. Oke, karena kita hina, kita ada di tempat yang baik kan begitu. Kalau kita nggak hina, ngapain kita ada di sini? Ya, ada di kursi emas harusnya kan begitu. Karena kita hina, akhirnya kita numpang sama tempat bagus yang bernama salah satu daripada taman surga. Makanya kalian ini orang yang paling beruntung. Tugas kalian ini hanya sabar saja. Sabar di pondok, sabar dengan ujian, sabar dibangunin. Jangan lihat orang yang di sana yang bebas, mereka malam hari mereka gendang-gendang, bubak ini yang petasan. Biarin mereka semacam itu. Karena kehidupan itu ada senang, ada susah. Ada susah, ada senang. Nah, kejadian ini adalah pilihan kalian. Mana yang mau kalian dahulukan? Senang dulu apa susah dulu? Kalau kalian pengen susah dulu, terima. Kalau kata Habib Segaf, konsekuensinya. Ya itulah pokoknya. Ya, konsekuensi gitu. Susah apa? Ya itu dah pokoknya. Apa artinya tuh? Kenapa? Artinya apa tuh? Akibatnya. Kalian pengen apa? Oh, Bib, saya pengen susah dulu baru senang. Ya udah terima. Susah dulu, berarti harus terima. Saya subuh harus dibangunin, di luar sono nggak ada yang bangunin subuh. Bahkan emaknya bangunin galakan anaknya. Kalau di sini kita mau galakan gurunya nggak bisa, kan begitu. Udah deh kita bangun, sabar, setahun, 2 tahun, 3. Habis itu enak kita hidup. Iya enggak? Apa-apa nggak usah beli, ada yang kirimin. Kan begitu. Enak jadi ustadz sebenarnya. Ya cuman jangan lihat sekarangnya, lihat dulunya gimana nih dia ini bisa begini nih, jangan dilihat enaknya dia punya ini punya itu. Lihat dulunya bagaimana perjuangannya, gitu. Tapi kalau kalian pengen senang duluan, silakan. Itu pilihan itu ada di diri kalian. Allah serahkan kalian. Makanya manusia itu diberikan akal dan hawa nafsu agar mereka itu bisa memilih. Silakan kalian mau hidup yang mana. Oh saya mau senang dulu, silakan. Kecil mau senang. Nanti ketika dewasa, ketika nikah dia baru bingung mau ngapain, malah mau. Nah itu yang pertama ya. Jadi seorang murid itu harus melakukan 3 itu. Pokoknya kalian jangan pulang kecuali sudah 3 ini kalian dapat. Jangan salah satu, jangan 3 ini harus dapat ya. Tapi yang paling penting itu tadi ridho guru sama khidmah. Nah itu. Kemudian yang kedua ya, ringkas maafin ya, maafin ya. Puasa nggak apa-apa, sahur kan ya. Saya mau bercerita tentang kehebatan seseorang yang punya guru.
Maka beruntunglah kalian yang punya guru. Ya, tanpa guru kita pun akan tersesat. Tanpa mereka orang-orang soleh pun kita akan tersesat. Karena tidak ada satupun manusia nanti di akhirat yang tidak membutuhkan bantuan. Gak ada orang yang mengatakan saya nanti di akhirat saya mau bawa ibadah saya. Pokoknya saya nanti bawa aja ibadah saya sendiri, gak butuh sama yang lain. Gak gitu. Apalagi kalian paling butuh. Yang paling butuh itu adalah syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, kalian itu nggak akan mengenal Nabi Muhammad tanpa lisan-lisannya mereka, para guru. Makanya kalau dikatakan yakin beliau ada di barisannya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Abu Yazid Muhammad Maliki menjadi wasilah mendekatkan kita mendekati kepada Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad menjadi wasilah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah wal niyatin wal kulli niyatin salihah wa barakatuh salatul busyra. Mudah-mudahan dengan membaca salatul busyra Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa bahagiakan kita di malam hari ini dan di malam seterusnya. Dan kita doakan Kiai Wahidin, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur beliau kepada Allah berikan beliau ilmu manfaat, berikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala hajatnya. Allah selesaikan urusan beliau dan pondok ini menjadi pondok yang barakah, pondok yang dipandang oleh Nabi Muhammad, pondok yang dipandang pada guru-gurunya Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, dan para guru-guru beliau di dalam beliau mengaji di pondok pesantren Darul Ghawa Dakwah maupun di luar negeri. Dan mudah-mudahan kita ini para habaib Abi Abdullah, Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Yusuf, semuanya yang hadir di sini, para asatidzah yang mengajar kalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka kesabaran, Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kalian juga yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tenangkan diri kalian, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kalian dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalian tidak keluar ke dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian orang yang paling manfaat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah minal khairat di dunia wal akhirah bisirril Fatihah. سيدنا محمد صاحب البشر صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وخلفتنا وطالبتنا panjangkan umur kita semua. Dan sekali lagi jazakumullah khair Habib Ali, Habib Abdullah, Ustaz Arifin semuanya, Ustaz Ghafur juga, Ustaz Ibrahim, semua yang telah berlelah-lelah. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua mendapatkan berkah dari Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan beliau memandang kita semuanya. Orang wafat, orang alim tidak wafat, beliau hadir saat namanya disebut, saat didoakan beliau hadir. Rahmatullah kepada kita semua. Sebelum kita selesai, kita istirahat. Habib Ali malam hari ini ulang tahun Habib Ali ya. Sallallahu syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikthir wa أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu